Om Swastiastu. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kalbik pun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Hyang Widi, karena Astu Ketua Nugrahanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Satripu. Umat sedharma yang saya sayangi, seperti yang kita ketahui, Satripu itu ada di dalam diri manusia. Dewasa ini orang-orang tidak ada beban untuk melanggar dharma. Di medsos, orang saling menghujat karena tidak sesuai dengan keinginannya. Mereka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dengki, iri hati, marah, mabuk, dan kebingungan mana yang baik dan tidak baik. Bahkan orang suci atau guru suci dihujat karena tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga saya mengangkat tema atau judul pentingnya mengetahui Satripu di dalam diri untuk dikendalikan. Satripu itu sendiri memiliki arti, yaitu Sat yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Jadi Satripu itu berarti 6 musuh. Musuh yang dimaksud di sini adalah musuh yang berada di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana tercantum di dalam Kekawin Ramayana bab 1 bait 4. Ragadi musuh baru rihatia dongwania dan madu ringawa ye kedan hanya risire Rawira wikan sirek nidi. Keinginan atau kama dan semua jenis musuh yang terdekat di dalam hati atau pikiran, tempatnya tidak jauh dari badan sendiri. Yang semacam itu tidak ada di dalam diri beliau. Dasarata sifat kesatria yang dimilikinya serta pintar dalam menjalankan pemerintahan. Umat sedharma yang saya banggakan, bahwa Dasarata sebagai seorang raja di kerajaan Kosala dengan pusat pemerintahannya di Ayodhya berpegang teguh dengan Satripu. Dia mahir mempelajari Weda dan berbakti pada para dewa, kepada para leluhur, kepada seluruh sanak keluarga. Berbeda jauh dengan kehidupan di zaman Kali Yuga ini. Orang-orang saling menghina dan memfitnah, terlebih lagi kepada para pendeta dan guru. Berbohong. Sri Baginda sebagai pimpinan, beliau berhasil karena Sri Baginda sahabat Sang Hyang Indra yang amat berbakti juga terhadap Sang Hyang Maheswara. Kepada Sang Hyang Siwa pula diperkuat. Pikiran Sri Baginda bersih laksana bulan, amat tekun. Sri Baginda menciptakan kesenangan di dunia. Amal bakti beliau menyala-nyala. Ia cuma berbuat demi kemakmuran negara. Bagai api pada perapian, berkobar-kobar menyebarkan dunia senang. Umat sedharma, sesungguhnya Satripu tersebut bibitnya telah terbawa bersamaan dengan karma wasana sejak kelahiran. Demikian juga Satripu akan muncul akibat perpaduan dari Triguna, terutama antara sifat rajas dan tamas. Hal ini pun akibat dari rangsangan benda-benda
dari pengaruh lingkungan hidupnya. Maka wibeka pengetahuan disertai dengan sifat satwamlah sebagai pengendalinya. Perpaduan rajas dan tamas sebagai perangsang munculnya satrip yang tidak bisa diredam dengan satwam dan dharma, maka akan menghasilkan asubha karma atau perbuatan buruk. Namun sebaliknya, apabila dapat diatasi dengan satwam dan dharma, yang muncul adalah subha karma atau perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam petikan Kekawin Ramayana tersebut, bahwa semuanya bersumber dari diri kita sendiri. Kuncinya bergantung dengan kemampuan, pengetahuan, dan pikiran untuk mengatasi dan mengarahkannya. Umat sedharma yang saya cintai, adapun bagian-bagian dari satu kama, keinginan tak terkendali, yaitu mengumbar hawa nafsu, harus dikendalikan. Sekali adalah keinginan terhadap nigate, tahta, wanita, dan harta, harus dikendalikan dengan sekuat-kuatnya. Kemudian kroda, marah juga harus dikendalikan, karena marah sangat merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat lingkungan di mana orang pemarah itu berada. Umat sedharma, penyebab terjadinya marah pertama, karena tidak mampu mengendalikan nafsu dan keinginannya. Bila keinginannya tidak terpenuhi, maka muncullah kemarahan. Contoh, seseorang yang menginginkan sesuatu kepada orang lain dan keinginannya tidak terpenuhi, maka dia ada muncul rasa marah atau emosi, sehingga terjadi pemaksaan kehendak terhadap orang lain, mencaci maki, bertengkar, dan lain-lain. Kedua, orang tidak mampu mengendalikan ego. Bila ada orang lain, ada yang menasihati, ada yang menegur, langsung tersinggung dan marah, merasa harga dirinya dipermalukan. Mengenai sumber marah tercantum dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 62. Dengan kuatnya memikirkan benda duniawi, maka orang itu akan terbelenggu dengan benda itu. Dari benda itu timbul keinginan, dan dari keinginan yang tidak terpenuhi, maka timbullah amarah. Jadi marah itu sumbernya karena tidak dipenuhinya keinginan. Kemudian loba atau rakus juga termasuk dalam musuh diri sendiri yang mesti dikendalikan. Jangan pernah mengambil haknya orang lain, apalagi sampai menipu, yang sangat berbahaya terhadap logik dan kelangsungan keturunan adalah merebut waris dan menjual waris. Bahkan dalam kitab suci ada tercantum bahwa dalam setiap hasil yang diperoleh, sekecil apapun pendapatan, 5%-nya adalah milik orang lain, harus dikeluarkan sebagai bentuk dana atau pemberian, seperti membantu orang mengabdi di agama, orang kelaparan, orang tua diterlantarkan, dan lain sebagainya. Apa hukuman karma yang diperoleh oleh orang yang tidak mampu mengendalikan kama, roda, dan loba itu? Tercantum di dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 21. Orang yang tidak mampu mengendalikan 3 sifat itu, yaitu kama, roda, dan loba, setelah meninggal rohnya akan menuju ke jurang kehancuran diri, yaitu menuju ke alam neraka. Kemudian moha atau bingung. Bingung diawali dari kemarahan. Hal ini tercantum dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 63. Dari amarah timbullah kebingungan. Dari kebingungan hilang ingatan. Dari hilang ingatan akan menghancurkan pikiran. Dari kehancuran pikiran ia akan mati. Umat sedharma,
harus hati-hati terhadap marah itu, karena dampak dari marah itu akan berakibat fatal. Keretakan dalam rumah tangga, antara istri dan suami, antara orang tua dengan anak, bahkan lebih meluas dari keretakan dalam bersaudara, keretakan dalam bersahabat dan berteman, semuanya berpangkal dari marah. Oleh karena itu, bapak atau ibu harus berhati-hati. Sekali lagi saya ulangi, bapak atau ibu harus berhati-hati. Marah itu harus dikendalikan dengan selalu ingat dengan dampaknya. Sebuah kebingungan terjadi karena pada tahap pengurangan ego, ahamkar, terlalu banyak mengambil pengetahuan berdasarkan kebenaran atau pembenaran. Hal ini terjadi kembali pada badan mental atau mano, maya kasa yang berisikan nyana budi yang mulai mengenal mereka, namun belum mampu memisahkannya. Kemudian ada mada atau mabuk. Umumnya mabuk itu disebabkan oleh minuman beralkohol. Dalam Weda tercantum larangan tidak boleh minum minuman beralkohol berlebihan, seperti arak hanya dibolehkan minum 2 teguk, itu pun bila dalam keadaan kedinginan. Tidak diperbolehkan minum lebih dari 2 teguk karena akan membahayakan kesehatannya, merusak urat-urat syaraf, merusak tekanan darah, merusak jantung, merusak sperma, dan lain-lain. Dampak lain yang terjadi adalah menjadi mandul. Kalau toh bisa punya anak, tetapi anak yang dilahirkan akan mengalami cacat mental alias bodoh. Matsarya atau iri dan dengki. Sifat buruk yang sering tidak disadari oleh kita adalah iri dan dengki. Tidak melihat ada orang lain hidupnya susah, dikatakan orang itu pemalas, tidak mau bekerja. Melihat ada orang yang lebih sukses dari dirinya, diirikan, bahkan terhadap temannya sendiri. Orang ini tidak mau bersaing, sehingga menyebabkan hubungan pertemanan menjadi tidak baik. Umat sedharma, bila seseorang memiliki sifat iri hati, pencemburu, dan pembenci, maka akan lahir menjadi manusia buta atau butatma, yaitu manusia yang tidak mempunyai wibawa dan tidak memiliki pengaruh. Begitu juga seseorang yang tidak mampu mengendalikan satripu ini dalam hidupnya, maka tergolong manusia raksasa atau danawa. Kelak ruhnya akan masuk ke alam bawah, yaitu alam setan atau ke alam binatang. Umat sedharma, apa yang mesti dilakukan agar kita bisa mengendalikan satripu? 1. Melakukan pensucian seperti saujang ke laut dan melukat di air suci. Yang kedua, melakukan puasa. Dalam agama Hindu ada puasa Ekadasi, yaitu setiap 2 minggu sekali, yaitu saat hari ke-11 setelah purnama dan film. 3. Melakukan pranayama, japa, dan meditasi setiap sembahyang. 4. Selalu membaca kitab suci Weda, karena mereka yang setiap hari membaca 1 bab atau 1 sloka, setengah sloka, atau setidaknya 1/4 sloka dapat membebaskan segala dosa. 5. Melalui upacara samsara, salah satunya upacara potong gigi, sebagai simbol untuk menghilangkan sifat keraksasaan yang ada pada diri sendiri. 6. Selalu mengamalkan Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar. Umat sedharma, kesimpulan dari pesan dharma ini adalah bahwa sesungguhnya saat kita lahir ke dunia sudah membawa sifat satripu sebagai karma wasana. Bila dalam menjalani hidup ini tidak dikendalikan, maka satripu akan tumbuh subur. Sifat satripu akan tumbuh subur apabila sifat rajas dan tamas dominan pada diri seseorang. Oleh karena itu, satripu ini mesti
kendalikan dengan sekuat-kuatnya, agar sifat satwa atau kebaikan lebih dominan, agar kita terlahir menjadi manusia yang lebih sempurna dari kelahiran sebelumnya. Umat Sedharma, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusias yang luar biasa dari umat Sedharma. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.